inflasi, harga turun, gaji naik, tapi nilai uangnya itu lebih rendah dari harga barang yang turun ini. Nah ini sedang mengalami ini, udah fase 6 bulan deflasi, dan itu akan berbahaya. Berbahayanya apa? Pedagang pasti banyak kolaps. Banyak yang tutup, Pak. Ya, karena dia punya uang tapi tidak bisa belanja barang lagi. Ya. Jadi, dan saat ini memang lagi menimpa kelas-kelas menengah karena korban deflasi ini. Jadi penghasilan mereka itu naik tapi harga barang turun, tapi nilai uang sesungguhnya, uang giral itu hampir sama dengan di bawah harga sebelumnya. Agak susah sih menerangkan deflasi itu. Kalau inflasi kan enak, harga barang naik, penghasilan tidak mengikut. Nah dalam situasi seperti ini memang harus ada kebijakan-kebijakan khusus. Misalnya negara kita mengalami deflasi, apa langkah kita ambil? Kita harus mitigasi dulu. Berarti kita gratiskan dulu lapak, biar untuk sewa lapak ini bisa menutup kalau terjadi penurunan barang untuk menutup kebutuhan lain. Ya. Jadi saya sempat dicecar, Pak Rahmat mau menggratiskan pasar, sedangkan PAD itu harus diisi. Karena per tahun PAD yang dihasilkan dari di Perindak itu kan ada 2,9 miliar. Terakhir kemarin sebelum naik 2,2 miliar. Mengganti uang 2,2 miliar itu dari mana? Sedangkan APBD kita tidak boleh ada defisit. Lalu saya bilang perkara sederhana saja. Berarti kita naikkan parkir Pak Rahmat tidak bisa, itu mempersulit masyarakat. Itu sama dengan kita mengobati luka lama menimbulkan luka baru. Ya. Jadi saya ditanya solusinya apa? Ibu bapak tahu enggak solusinya apa untuk menutup duit 2,2 miliar ini? Ya. Dan saya yakin tidak pernah terbayang sama sekali oleh ya Peko ya. Belum pernah terbayang. Solusinya seperti apa? Saya bilang saya orang perbankan. Bank itu ada namanya DOC, Deposit on Call. Deposit on Call ini 3 hari, 7 hari, 15 hari, 1 bulan. Ya, cara penyelesaian gimana? Dana kita APBD itu ada 2 triliun per tahun. 2 triliun ini tidak dibelanjakan dalam ke semester 1 hanya untuk gaji pegawai. Berarti masih ada dana mengendap hampir kurang lebih. Biasanya itu ada 3 tahap pencairan dana DAU DAK. Berarti kita masih ada dana safety itu ada 500 miliar. 500 miliar ini simpan di deposit on call 3 hari. Ya. BI rate sekarang berapa? 6,25%. Kita bisa minta 7 ke Bank Kalteng. Saya bilang minta 7 Bank Kalteng. Berarti 500 diambil 7%, berarti sudah hampir berapa? 500 miliar, 10% kan berarti berapa? 5 miliar. Kalau deposit on call kita masukkan situ 3 hari, itu biasa ada namanya bunga papan BI rate, tapi biasanya bunga papan 3%. Berarti per 3 hari dia sudah bisa menghasilkan 1 miliar. Betul nggak Pak? Ya. Kalau 7 hari, 15 hari berarti dia sudah di angka 2 miliar. Kelar nggak masalahnya? Selesai nggak? Jadi biarkan bank yang bekerja untuk kita. Biar bank yang menanam treasury, bermain di pasar uang, obligasi. Biar mereka tanam uang di jalan tol, PLN, Telkom. Masuk, setuju. Selesai dah urusannya. Ya, makanya nanti kalau kami dipercaya, ya saya bilang saya nggak bicara di koran itu udah omong kosong, nggak harus bawa biar mereka berminat sama saya, enggak. Saya selalu terukur. Ini tadi pagi ada juga wartawan, Pak kartu ini gimana Pak? Berapa dicetak? 200.000 untuk seluruh pemilih? Enggak, saya bilang. Kita hanya akan cetak 50.000 sampai 70.000 sudah unlimited, sudah tidak bisa unlimited. 70.000 cukup. Kenapa enggak semua Pak? Saya tidak mau bohongin masyarakat. Saya cetak semua yang penting kalian pilih, nggak bisa saya bilang. Karena 10 program itu sudah kita ukur kemampuan anggaran. Jadi begitu diluncurkan kita sampai kok jadi kita sudah mengukur kekuatan APBD ini berapa, mampu dan mengakomodir 10 program. Nah untuk pasar ini sederhana, yang penting ada niat. Ya, jangan sampai kekuasaan itu melihat masyarakat ini sebagai objek yang bisa diambil terus ini. Masyarakat iya aja, betul nggak?
Nah jadi insya Allah kalau kami dipercaya selesai urusannya. Mau tanda tangan kontrak, mau kontrak politik, sini saya tanda tangan nih, ya. Bahwa jika saya terpilih saya akan gratiskan lapak pasar itu. Ya saya berani seperti ini, ya saya bilang tadi itu ada nama deposit on call dan orang banyak tidak memahami. Ya. Dan kami minta juga kepada seluruh pedagang, ke depan kita memang akan membangun sendi perekonomian itu pasar. Dan insya Allah mungkin Pak Eko udah cerita masalah UMKM, itu akan kita minta dunia perbankan membina. Ya. Dan saya mau sebenarnya pedagang pasar ini sampai jam berapa ini? Apa nanti saya panggil orang bakal tank ke sini? Jadi mereka menerangkan cara menghapus link yang blacklist itu, terus cara pinjam. Mau nggak saya panggil ke sini? Ya. Kenapa? Tapi ini sahabat masuk boleh nggak? Kalau kita panggil Pak Karte, atau nanti dibuat jadwal khusus lah. Tapi saya sama Pak Eko udah nggak hadir lagi, kan dikira kampanye. Nah nanti Pak Ketua, nanti saya konekkan dengan Pak Karte. Perwakilan ketua Ya hadirkan aja semua. Ya. Makanya saya sampaikan yang hadir orang pasar itu banyak-banyak belajar ilmu bank. Saya aja 2 tahun belajar bank, insya Allah sudah bisa.